Jadi Fir'aun itu, ya ini pemirsa Anda perlu tahu, belajar dari Fir'aun yang sombong ya. Sesombong-sombongnya Fir'aun, Fir'aun percaya sama ulama. Ngakunya Tuhan, mau merendahkan diri kepada ulama. Tuhan mau merendahkan diri sama ulama. Nanya sama ulama, gimana nih kerajaanku? Kata ulama, saya mengambil satu kisah biar kita nggak kaget mikir. Satu kisah ini bolak-balik saya sampaikan di pengajian, namanya juga dari Al-Quran. Di Al-Quran kan harus kita baca terus ya, harus kita baca terus. Bagaimana Allah Ta'ala menantang manusia yang sombong, namanya Fir'aun. Fir'aun itu sombongnya luar biasa, tapi Fir'aun itu punya poin-poin yang bisa disombongkan. Jadi kalau Fir'aun sombong itu rada layak gitu loh. Rada layak. Fir'aun katanya konon ganteng, sombong ya rada layak dengan kegantengannya. Fir'aun itu punya duit, bukan punya duit. Itu kalau hidup di zaman sekarang orang terkaya di muka bumi itu Fir'aun tuh. Kekayaannya luar biasa. Jadi kalau mau sombong dengan kekayaan ya layak. Pinter, Fir'aun tuh pinternya luar biasa, nggak pinter nggak jadi raja. Jadi kalau sombong dengan kepinterannya layak. Powernya besar, gimana nggak besar? Dia itu termasuk salah satu raja terhebat di Mesir. Fir'aun itu punya bala tentara yang Masya Allah kekuatannya luar biasa. Jadi kalau dia mau sombong dengan kekuatannya, yolah layak. Lah kita mau sombong sama ganteng, wajah rata-rata. Mau sombong sama ganteng ya rata-rata. Mau sombong sama duit, Masya Allah, motor ya itu saja. Tapi gayanya kalau jalan, gaya koyo yang paling jago dalanan gitu, banter suaranya. Habis itu diselip sama motor tanpa suara, motor listrik, saudara-saudara. Masa depan kita kan dengan listrik nanti itu. Kalau kita ini mau sombong, poin-poin buat sombong belum cukup. Kalau Fir'aun sudah memenuhi syarat. Poin sombong itu layak dikatakan dia orang sombong. Tapi sombong itu kan nggak boleh. Sombong nggak boleh. Sombong itu haram, dosa yang besarnya luar biasa. Nah karena sombongnya ini melewati level batas kesombongan yang wajar, sampai-sampai dia ngaku jadi Tuhan. Bukan cuman sombong menyaingi Tuhan, tapi sombong jadi Tuhan. Aku Tuhan. Wah ini sampai hari ini belum ada yang niru ya. Belum ada yang mencoba memviralkan diri ngaku jadi Tuhan, belum ada ya. Kalau memviralkan diri jadi raja-raja kan banyak sekarang ini ya. Betul kan ya Pak? Banyak. Yang ngaku jadi nabi ya Pak? Banyak. Ngaku jadi Tuhan tuh sepanjang sejarah kehidupan manusia baru Fir'aun. Ngaku jadi Tuhan ya manusia ya, itu baru Fir'aun. Nah Fir'aun ini karena kesombongannya melebihi level batas yang masih bisa ditolerir. Biasanya kalau sombong, wah misal ya contoh, mudah-mudahan kita nggak termasuk, amin. Orang kok sombong sama duitnya, sombong dengan duitnya itu level ujiannya gampang. Ya dikasih penyakit yang habiskan duitnya, dikasih penyakit yang habiskan duitnya. Sombong dengan duitnya dihabiskan sama Allah. Tapi caranya dikasih penyakit, perusahaannya maju. Tapi penyakitnya ini gerogoti duitnya sampai duitnya habis. Karena sombong dengan duitnya, sombong dengan punya power teman-temannya, sama Allah nanti akan dibuat teman-temannya mengkhianati dia, teman-temannya mengkhianati dia sehingga dikucilkan, diajar, disingkirkan dia itu level kesombongan seperti itu. Cuman Fir'aun bablas, semuanya dipegang. Sombong dengan gantengnya iya, dia dengan sehatnya iya, aku nggak pernah sakit. Sombong dengan super powernya iya, semua iya. Maka Allah menjanjikan saatnya Fir'aun dihancurkan. Saatnya Fir'aun dihancurkan. Menariknya, janji Allah untuk menghancurkan Fir'aun ini, janji Allah untuk menghancurkan Fir'aun itu diterima langsung ya, diantaranya diketahui oleh tukang-tukang kalau sekarang ini paranormal. Mic-nya ya, Mas Eto. Oh kebalik. Ojo kakean mikir. Ini yang masang dia bukan saya. Berarti tadi betul-betul disensor saudara-saudara.
Betul ya, subhanallah. Jadi kalau kita ikuti rencana langit itu indahnya luar biasa. Ini seumur hidup saya megang kamera terus mic-nya kebalik. Ini ya baru malam hari ini ya. Urip ojo kagian mikir. Pemirsa di rumah ya, urip ojo kagian mikir. Ntar silosi. Nah ini baru namanya ngaji ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun itu ketika Fir'aun sampai level batas yang sudah terlampau, Allah kasih pengetahuan kepada ulama, orang-orang yang punya ilmu. Lah kebetulan orang yang punya ilmu itu di zaman Fir'aun namanya para normal, penasihat-penasihat raja. Ngasih tahu Fir'aun, kamu akan dihancurkan sama anak laki-laki. Nah hebatnya itu Fir'aun, walaupun sombongnya luar biasa, Masya Allah, godaan datang saudara-saudara. Gahwa. Ini kekasih yang susah ditolak cintanya. Kopi itu kalau datang mau ditolak ya eman-eman. Masya Allah. Ini yang satu tutupnya kayu, satu melamin. Yang punya saya yang mana? Yang kayu. Loh beda kan? Beda tutup. Ya, yang itu enggak pakai gula. Memang request atau? Oh request, Masya Allah. Usah dipikir. Orang usah dipikir. 1-0. 1-0. Maksudnya saya mau ngerjain tapi saya dikerjain saudara-saudara. Boleh dilanjut? Jadi Fir'aun itu, ya ini pemirsa Anda perlu tahu. Belajar dari Fir'aun yang sombong ya. Sesombong-sombongnya Fir'aun percaya sama ulama. Ngakunya Tuhan, mau merendahkan diri kepada ulama. Tuhan mau merendahkan diri sama ulama. Nanya sama ulama, gimana nih kerajaanku? Kata ulama, kamu akan hancur oleh anak laki-laki. Fir'aun percaya sama ulama. Lah kok kamu nggak percaya sama ulama? Berarti kamu ngungkuli. Lah kok kamu nggak mau nanya sama ulama, berarti kamu lebih dari. Kok jujur gitu loh ya. Nyebutnya kok berat ya. Jadi kalau kita ini nggak mau merendahkan diri di hadapan ulama, tidak mau mengumpulkan ulama, tidak mau nanya sama ulama, berarti kita lebih bejat daripada Fir'aun. Ngeri itu. Sombongnya berarti di atasnya Fir'aun. Karena sesombong-sombongnya Fir'aun masih ada poin merendahkan diri. Nanya sama ulama. Dari situlah muncul instruksi Fir'aun nomor sekian. Padahal ini Nabi Musa belum wujud, belum lahir. Sudah jadi buronan. Cari bayi laki-laki yang lahir. Bunuh di tempat. Masya Allah. Maka dibentuk pasukan khusus untuk mendata wanita yang lagi hamil. Bumil itu didata, alamat RT RW lengkap ya, kakaknya, nomor induk, niknya berapa. Kemudian kalau zaman sekarang mungkin udah dipasangi chip itu ya, GPS tracker, pasang cepret gitu ya, bergerak kemanapun akan kepantau. Kalau sekarang seperti itu, mungkin drone yang udah mengawasi rumah ini pergerakannya seperti apa. Kalau sekarang seperti itu, Fir'aun dulu teknologinya ya begitu, tapi manual dengan manusia. Apa yang diajarkan Allah Ta'ala? Urip ojo kagen mikir. Ibunya hamil, biar hamil. Fir'aun bilang bunuh, biar Fir'aun melakukan yang dilakukan. Biar Fir'aun buat yang dia buat. Tapi Fir'aun nanti ini matinya sama Musa alaihissalam. Kalau di logika coba pakai nalarmu yang kebanyakan mikir tadi itu. Kebanyakan mikir. Saya mau nanya, logikanya bayi yang lahir ini bisa selamat enggak? Kalau ibunya tidak boleh bersembunyi, ibunya suruh lahirkan normal, ibunya nggak boleh pindah. Bisa selamat enggak bayinya? Logikanya nggak bisa. Nyatanya Nabi Musa selamat enggak? Selamat. Lihat proses selamatnya, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena Allah justru begitu. Kata Allah bukan bawa ke gunung, bawa ke hutan belantara, bawa padang sahara, enggak. Kata Allah Ta'ala taruh di peti, hanyutkan di sungai. Ini juga bertentangan dengan logika. Bayi ditaruh di peti, dihanyutkan di sungai. Itu kemungkinan hidup dan matinya, banyak kemungkinan matinya gitu ya.
Jadi ini bukan misi penyelamatan. Jadi kalau secara nalar bukan misi penyelamatan. Urip ojo kaken mikir, kalau Allah yang udah suruh jalankan, yang nyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala dijalankan. Luar biasa, bayi ini bisa tahu alamat tujuannya sendiri kemana tahu. Allah itu udah perintahkan, bayi peti jalan kamu ke istana Fir'aun, dan jangan mampir-mampir ya, jangan mampir ke bagian dapur bla bla bla, langsung ke pusat jantung istana tempat istri Fir'aun lagi mandi. Masya Allah nih, tahu dia kecepatan harus dikurangi. Ngerti bener. Belok kiri tahu, belok kanan tahu. Begitu mendekati istri Fir'aun, kecepatan langsung direm. Landing dengan bagus. Istri Fir'aun lihat ada peti mendekat, didekatin, dibuka. Bayi laki-laki, mas-mas dan mbak-mbak yang di pojok sana. Coba mari kita bayangkan, kalau Anda menjadi istri Fir'aun saat itu. Menjadi istri Fir'aun, lihat ada bayi laki-laki. Pertanyaannya, Anda pengen menyelamatkan bayi itu atau pengen memusnahkan bayi itu? Anda orang baik. Menyelamatkan atau musnahkan? Selamatkan. Cara yang paling masuk akal untuk menyelamatkan, dibawa menghadap Fir'aun atau disingkirkan dari Fir'aun? Masuk akal, yang masuk akal. Disingkirkan atau menghadap? Singkirkan. Karena paham betul nih si istri, ini suami saya cari sampai buat pasukan khusus. Pokoknya laki-laki bunuh, karena suami saya takut kerajaannya akan hancur. Dan ucapan ulama ini pasti benar. Apa kata Allah Ta'ala kepada istrinya Fir'aun, di dalam hatinya dimantapkan ya, bawa menghadap suamimu. Digendong bayi ini ngadep suaminya, dibawa. Kemungkinan besar hidup atau mati? Hidup atau mati? Mati. Tapi dihadapkan Fir'aun, istrinya ngomong dengan santai, jadikan bayi ini penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Anehnya di situ, di hadapan istrinya Fir'aun dibuat keok, saudara-saudara. Tidak mampu berkata-kata selain iya. Makanya kamu jangan macam-macam terhadap wanita. Fir'aun saja kalah, saudara-saudara. Fir'aun saja kalah. Makanya mbak-mbak, kamu harus paham the power of woman. Kekuatan wanita. Wanita itu dengan kata-katanya bisa merontokkan hati banyak pria. Kalau cuma satu itu biasa. Jadi wanita merontokkan satu pria itu biasa, tapi dia punya kemampuan merontokkan hati banyak pria. Fir'aun yang seperti itu aja rontok. Siap, jadikan anak. Jadikan anak. Menariknya, anak itu ditaruh di mana? Di luar kamar atau dalam kamar? Dalam kamar. Kamar biasa atau kamar luar biasa? Kamarnya Fir'aun. Ranjangnya sendiri atau khusus? Ranjang khusus. Ranjang mana? Ranjangnya Fir'aun. Tidur bertiga, istri Fir'aun sama Nabi Musa alaihissalam. Saya mau nanya ini, kalau Anda jadi ibunya Nabi Musa dapat berita anakmu di tangan Fir'aun, kira-kira bagaimana? Ayo kira-kira bagaimana? Ternyata ibunya Nabi Musa udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala, aku akan mengembalikannya kepadamu. Jadi ya tenang saja, nyantai-nyantai saja. Yakinnya sama Allah luar biasa. Walaupun yang kelihatan mata mati, kelihatan mata nggak mungkin selamat. Hasilnya apa? Selamat dan hidup. Bahkan setelah itu Fir'aun membuat satu kebijakan yang mencengangkan Mesir saat itu. Instruksi dirubah, direvisi. Direvisi, betul direvisi. Ya, saya kurang paham bahasa-bahasa begini soalnya. Nggak pernah mikir. Bib, saya mau ngopi, saya ngopi ya, nggak mikir. Monggo. Ya ini maaf ya. Satu sama ya. Ya lebih baik kita ngopi bersama. Ngapain orang-orang itu dipikirin? Zen Ajib, Masya Allah. Amator gahwa. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga Mas diunjuk. Ya perbedaan yang tampak di antara kita jangan dipikirkan. Itu rezeki masing-masing. Ojo kagen mikir. Masya Allah. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Gak usah pakai buat kopi tersedia. Tinggal nguduk, tinggal nyeruput gitu kok nggak disentuh. Namanya nggak bersyukur. Gara-gara mikirin orang lain, nikmat depan mata dilupakan. Kenapa hidup ini melupakan nikmat depan mata? Gara-gara yang lewat-lewat, saudara-saudara. Biarkan yang lewat-lewat, tapi nikmati yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mikir aneh-aneh dengan kata-kata saya. Ya salam. Masya Allah, nikmat. Saya tuh sudah 2 kali ngelewati kafe yang di depan situ.
kafenya Teras Dakwah itu ya. Tapi belum pernah duduk betul-betul ngicipi kopinya. Ini kopinya Masya Allah enak ini. Ya sekaligus iklan ya. Enak-enak. Tidak berat, tidak ringan. Itu bagaimana? Tidak bisa dicerna dengan kata-kata dan diungkapkan oleh kalimat. Harus dirasakan oleh lidah yang bisa merasakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Zain, anjib. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Revisi. Jadi Fir'aun merevisi. Yang tadinya perintah bayi laki-laki bunuh, tiba-tiba bayi laki-laki yang hidup di kamarnya dilarang mati. Nabi Musa saat itu kalau nggak dikasih ASI, Nabi Musa akan mati. Nabi Musa nangis, Fir'aun bingung, maka Fir'aun buat instruksi lebih lanjut. Seluruh wanita yang punya ASI harap datang ke istana, anak angkatku akan mati kalau tidak disusui. Maka siapa bisa menyusui anak angkatku hidup akan aku beri hadiah dan tinggal di istana sebagai ibu susunya. Masya Allah. Ya rakyatnya bingung, Fir'aun nang genah iki. Nah Fir'aun ini, genah. Nggak beres ini. Raja kok keputusannya mencela-mencela ini. Nggak beres. Kemarin bilang bunuh, sekarang bilang hidup. Bahkan yang menghidupkan dikasih duit. Ini wah nggak beres ini, nggak bener ini. Nah, Nabi Musa didekati sama ibu-ibu yang menyusui itu. Begitu yang dilihat itu bukan ibunya, oh Nabi dari kecil sudah Nabi. Ketok bukan ibunya, emoh. Paham. Bukan ibunya, nangisnya tambah banter. Ibunya datang karena dikasih tahu sama kakaknya Nabi Musa ya. Ini Fir'aun buat sayembara. Datang ibunya. Begitu lihat ibunya, Nabi Musa langsung senyum. Diem. Ya, digendong anteng. Terus minum kenyang. Sama Fir'aun ibunya Nabi Musa nggak boleh pulang. Udah di sini aja. Saya gaji kamu. Masya Allah. Digaji. Nyusui anaknya sendiri digaji. Luar biasa. Indahnya rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini coba kalau pakai mikir, ini bisa terjadi enggak ini? Enggak bisa. Yang ada tambah lari ke sana, lari ke sini, gak karu-karuan, jadi buronan bahkan mati. Bahkan mati. Hidup itu jangan kakian mikir, tapi kamu harus selalu dalam zikir. Selalu dalam zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir, ingat, percaya, yakin pada Allah, jiwa menjadi tenang. Itu artinya zikir. Orang yang hatinya ingat sama Allah, lisannya akan memuji Allah Ta'ala. Orang yang hatinya ingat sama Allah, tubuhnya akan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya ingat sama Allah, hatinya nggak akan ada kesombongan, iri, dengki dan lain sebagainya. Kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Maha ada, Allah luar biasa, Allah Maha bisa, dan Allah adalah segala galanya. Yang terjadi nggak seperti itu. Contoh boleh?